Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita, penuh semangat untuk terus mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jaminan Perlindungan di Tengah Kesulitan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Di tengah segala kesulitan hidup, kami bersandar pada jaminan perlindungan-Mu yang tidak pernah pudar. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar renungan ini membukakan mata hati kami untuk dapat melihat kasih kuasa-Mu yang senantiasa menopang. Biarlah firman-Mu menguatkan iman kami, menghibur hati kami yang gentar, dan meneguhkan bahwa Engkau adalah benteng yang kokoh bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali menghadirkan badai dan juga tantangan, banyak persoalan yang tidak terduga-duga muncul dalam hidup kita. Kita mungkin merasa kecil, merasa tidak berdaya di tengah gejolak kesulitan yang sedang terjadi. Bahkan kita kemudian bertanya-tanya di dalam hati kita, di manakah perlindungan sejati dapat ditemukan. Renungan ini hadir untuk menuntun kita merenungkan suatu kebenaran yang sangat menguatkan, yaitu jaminan perlindungan di tengah kesulitan ada pada Tuhan kita. Melalui setiap kata yang kita dengar pada renungan ini, kita akan diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah benteng yang teguh, perisai yang tidak tergoyahkan. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih sayang, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita buka hati dan izinkan firman Tuhan menguatkan iman kita, bekerja dalam diri kita, memberikan suatu pengharapan yang baru dan memberikan kita damai sejahtera, bahkan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi sekalipun. Mari kita baca Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, menjalani kehidupan ini seringkali seperti samudera luas, tetapi juga penuh badai. Ada kalanya gelombang kesenangan, kedamaian menyelimuti hidup kita. Namun tidak jarang pula badai kesulitan datang menerjang, membuat kita ini merasa terombang-ambing dan kita bisa kehilangan arah dalam menentukan kehidupan ini. Di tengah hiruk pikuk dan ketidakpastian dunia ini, hati kita merindukan suatu pegangan yang kokoh, suatu jangkar yang kokoh, tempat perlindungan yang aman di tengah badai yang terjadi. Nahum pasal 1 ayat 7 yang sudah kita baca, datang sebagai mercusuar, suatu pengharapan di tengah kegelapan yang ada. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat yang singkat namun penuh kuasa ini menawarkan suatu jaminan ilahi yang begitu kita butuhkan. Yang pertama, Tuhan itu baik. Ini adalah dasar fondasi keyakinan kita.
Pernyataan pertama dalam ayat ini adalah sebuah kebenaran yang sangat mendasar, yang menjadi fondasi bagi iman kita. Tuhan itu baik. Ini bukan sekedar sifat atau suatu atribut Tuhan yang bisa berubah-ubah, melainkan suatu inti dari keberadaan Tuhan sendiri. Kebaikan Tuhan adalah sesuatu hal yang konstan, tidak terpengaruh oleh keadaan kita atau dunia di sekitar kita. Di saat-saat yang paling gelap sekalipun, ketika pertanyaan dalam hati kita berkata, "Mengapa persoalan ini terjadi padaku?" Dan itu terus menghantui kita. Kita diingatkan bahwa di balik awan kelabu kesulitan yang ada, matahari kebaikan Tuhan akan datang bersinar dalam hidup ini. Kebaikan Tuhan terwujud dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas. Anugerahnya yang anugerah Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tetapi sekali lagi, karena kasih Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Jika Tuhan itu baik, maka setiap pengalaman, bahkan kesulitan yang paling sulit yang terjadi sekalipun, pada akhirnya Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk tetap berharap, untuk tetap percaya. Bahkan ketika kita tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bagian kedua dari ayat ini menghadirkan Tuhan sebagai tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bayangkan seseorang yang lari dari kejaran mara bahaya. Dia mencari tempat yang aman untuk dapat bersembunyi dari mara bahaya. Tuhan adalah perlindungan semacam itu bagi jiwa kita. Ketika badai kesulitan hidup datang menerpa, entah itu soal masalah finansial, soal sakit penyakit, atau suatu konflik hubungan dengan sesama kita, atau bahkan mungkin kehilangan orang yang kita cintai, atau karena persoalan-persoalan yang begitu menekan mental kita. Kita ini sering merasa kemudian menjadi rentan, menjadi tidak berdaya saat menghadapi semua itu. Disinilah Tuhan menawarkan dirinya sebagai benteng yang tidak tergoyahkan. Mengungsi kepada Tuhan berarti kita datang kepada Tuhan dengan segala kerapuhan kita, dengan segala kelemahan kita. Ini berarti kita dapat melepaskan beban kita di kaki Tuhan, mengakui kita bahwa kita ini tidak bisa menghadapi persoalan, mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita berserah sepenuhnya pada kuasa dan pada pemeliharaan Tuhan. Tempat pengungsian ini bukanlah tempat di mana masalah kita kemudian tiba-tiba menjadi lenyap, tetapi tempat di mana kita dapat menemukan suatu kekuatan, suatu kedamaian, dan suatu cara pandang dari sudut Tuhan untuk dapat menghadapi masalah tersebut. Bahkan kita dijadikan pemenangnya. Seperti anak kecil yang merasa aman dalam pelukan orang tuanya saat dia ada masalah. Demikian pula dengan kita ini akan menemukan suatu keamanan yang sejati ketika kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menjamin akan hidup kita yang tidak pernah menghadapi badai. Tuhan tidak berkata demikian. Tetapi Tuhan itu menjamin kehadiran Tuhan
dalam hidup kita, di tengah kita menghadapi persoalan badai kehidupan. Yang ketiga, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bagian terakhir dari Nahum pasal 1 ayat 7 adalah suatu janji yang menghangatkan hati kita. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kata mengenal di sini lebih dari sekedar pengetahuan intelektual. Ini adalah suatu pengetahuan yang sangat intim, sangat pribadi, dan suatu pernyataan yang penuh kasih. Tuhan bukan seperti seorang raja yang jauh di sana, yang tidak peduli pada masalah yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Sebaliknya, Tuhan adalah Bapa kita yang Maha Tahu, yang peduli pada setiap kali kita menghadapi persoalan hidup. Bahkan jumlah rambut di kepala kita, Tuhan tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk berlindung kepadanya, kita masuk ke dalam hubungan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Tuhan mengenal perjuangan kita. Tuhan mengerti ketakutan kita. Tuhan juga memahami harapan dan impian kita. Dan bahkan pikiran-pikiran yang tersembunyi di dalam hati kita sekalipun, Tuhan mengetahuinya. Karena Tuhan mengenal kita secara pribadi, Tuhan dapat memberikan suatu pertolongan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Hal ini adalah suatu penghiburan yang luar biasa, bahwa kita tidak berlari pada pribadi yang asing atau pribadi yang acuh tak acuh, melainkan suatu pribadi yang begitu peduli mengasihi kita. Karena Bapa kita itu mengasihi, memahami, dan Tuhan Bapa kita itu sudah berjanji untuk memelihara kita, untuk menyertai kita. Pengetahuan Tuhan tentang kita ini memastikan bahwa perlindungan Tuhan disesuaikan dengan kebutuhan setiap pribadi-pribadi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah kesulitan yang mungkin saat ini sedang melanda hidupmu, ingatlah firman Tuhan pada Nahum pasal 1 ayat 7. Pegang teguh kebaikan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Berlarilah kepada Tuhan sebagai tempat pengungsianmu yang aman. Percayalah bahwa Tuhan itu mengenalmu secara intim, secara pribadi, dan akan menuntunmu melewati setiap badai yang ada. Jaminan perlindungan Tuhan bukanlah suatu ketiadaan masalah hidup, melainkan akan kehadiran Tuhan yang setia dan juga kuasanya yang memampukan kita untuk tetap berdiri teguh di tengah topan badai hidup. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mengakui kebaikan-Mu yang tidak terbatas, terutama saat badai kehidupan menerpa kami. Di tengah kesulitan, keraguan, dan juga ketakutan, kami memegang janji-Mu bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kokoh. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau mengenal setiap kami yang mencari perlindungan di dalam Engkau. Mampukan kami untuk senantiasa percaya pada pemeliharaan dan kasih-Mu yang setia. Bantulah kami ya Tuhan, untuk selalu datang kepadamu, sebab hanya di dalam Engkau saja
kami akan menemukan kedamaian dan juga kekuatan yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan perlindungan-Mu yang sempurna. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, entah itu soal keuangan, soal studi, soal pekerjaan, rumah tangga, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.